Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas biologi A semester 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fatur Rizky dan dua rekan saya yaitu Rizky Amelia dan Naili Nikmah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem indera. Saya Nailin Nikmah, saya sebagai pemateri 1 ingin menjelaskan mengenai pengertian dari sistem indera. Sistem indera adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Semua organisme ini memiliki reseptor sebagai alat penerima rangsangan informasi. Reseptor itu diberikan nama berdasarkan jenis rangsangan yang akan diterimanya, seperti kemoreseptor, penerimaan rangsangan berdasarkan zat kimia, fotoreseptor, penerimaan rangsangan berdasarkan cahaya, audioreseptor, penerimaan rangsangan berdasarkan suara, dan mekanoreseptor, penerimaan rangsangan fisik seperti tekanan, sentuhan, dan getaran. Perlu diingat bahwasanya sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera itu terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian otak yang ikut serta dalam anggapan sistem indera. Nah, sistem indera itu dikenal dengan 5 panca indera. Yang pertama itu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Selanjutnya yaitu yang akan dibahas pada materi ini yaitu sistem indera pada hewan invertebrata, sistem indera pada hewan vertebrata. Yang pertama, sistem indera pada hewan vertebrata atau invertebrata. Yang pertama itu sistem indera pada hewan bersel satu, protozoa. Pada umumnya tidak memiliki indera, tetapi hewan ini peka terhadap rangsangan cahaya. Bila ada cahaya yang kuat, maka amoeba atau paramecium itu akan menjauh, seperti hewan euglena yang akan memiliki alat penerimaan rangsangan cahaya berupa bintik mata yang berwarna merah yang terletak di dekat flagelanya. Bila ada cahaya tersebut, maka akan menjauh. Yang kedua adalah sistem indera pada porifera. Tubuh porifera itu masih sangat sederhana, belum membentuk jaringan atau organ. Oleh karena itu, pada filum porifera belum memiliki sistem indera karena struktur tubuhnya yang masih sangat primitif. Yang ketiga, sistem indera pada coleopterata. Hewan berongga seperti ubur-ubur ini memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang akan peka terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba. Obelia terdapat sel-sel sensorik yang tersebar di permukaan tubuh terutama pada daerah tentakel. Pada Obelia, peka terhadap rangsangan sentuhan dan medusanya terdapat indera penglihat yaitu berupa bintik mata. Yang keempat yaitu sistem indera pada nematohelminthes. Alat utama indera pada nematohelminthes yaitu papilla, bristle, atau amfid. Labial papillum adalah penonjolan cuticula yang berisi benang saraf nervofiber dari saraf papilla. Sensori bristle biasanya terdapat tersebar pada permukaan tubuh. Amfid ialah invaginasi dari cuticula yang buntu. Diduga fungsi dari amfid sebagai kemoreseptor. Beberapa jenis dari nematohelminthes ini mempunyai mata yang terletak di parinis, termasuk bentuk pigmen cup pada lensanya itu berasal dari cuticula. Selanjutnya yaitu sistem indera pada Pultni-Helminthes. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem indera berupa oceli, yaitu bintik mata yang banyak mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang yang terletak di bagian anterior kepala. Selain dari oceli, cacing pipih itu juga memiliki indera peraba dan sel kemoreseptor yang terletak di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa artikula telinga, statosista pengatur keseimbangan,
dan reoreseptor organ untuk mengetahui aliran sungai, yaitu sistem indera pada Annelida. Salah satu kelas dari Annelida yaitu Polychaeta, di mana Polychaeta itu memiliki sistem indera berupa mata, nurture organ, dan statosit. Hanya pada jenis cacing eran yang mempunyai mata, kecuali Sabellidae. Tetapi ada juga eran yang tidak mempunyai mata. Letak mata pada permukaan Postonium yang memiliki jumlah sekitar 2-4 pasang. Bentuknya yaitu ada yang berupa sangat sederhana, tetapi ada juga yang berkembang dengan baik. Pada umumnya ialah dalam bentuk retinal cup. Fungsi dari mata yaitu untuk pengenal cahaya. Kebanyakan dari Polychaeta itu protopopid negatif. Selain lapisan sel sarafnya itu sensitif terhadap cahaya, retina terdapat sebuah lensa. Nurture organ terdiri atas sepasang kelitaid sensory pit yang terletak pada daerah kepala. Fungsinya itu kemoreseptor berguna untuk mengetahui adanya makanan. Apabila nurture organ itu dirusak, maka cacing tersebut tidak bisa memakan. Selanjutnya yaitu sistem indera pada hewan lunak moluska. Gurita itu memiliki alat indera berupa penglihatan. Pupil gurita itu berbentuk seperti lubang celengan sehingga dikhawatirkan menderita kelainan refraksi berupa aksimat. Tetapi ternyata tidak jadi masalah bagi gurita untuk berburu dengan penerangannya yang kurang. Mata gurita itu bisa membedakan polarisasi cahaya, tapi sepertinya buta warna. Dua organ khusus yang disebut dengan statosit yang terhubung dengan otak berfungsi sebagai alat pendeteksi posisi horizontal. Kemudian, gurita juga memiliki indera perasa yang sangat tajam. Alat hisap pada lengan gurita dilengkapi dengan komoreseptor, sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuh. Lengan-lengan gurita itu memiliki sensor tekanan untuk mendeteksi lengan mana saja yang sedang dijulurkan, tetapi memiliki kemampuan propriosesif, perasaan posisi dan pergerakan badan yang sangat rendah. Sensor tekanan tidak cukup memberi informasi ke otak melihat posisi badan dengan lengan gurita. Sebagai akibatnya, gurita itu tidak memiliki kemampuan mengenal benda secara 3 dimensi dan benda yang disentuhnya. Akan tetapi, gurita itu bisa merasakan variasi tekstur pada benda yang disentuh, tapi tidak bisa memandukan informasi untuk menerka bentuk benda yang sedang disentuh. Yaitu sistem indera pada hewan antropoda. Insekta atau serangga itu merupakan salah satu anggota dari antropoda yang memiliki alat indera 4 macam, yaitu terdiri dari penglihatan, pembau, peraba, dan penangkap getaran suara. Indera penangkap suara disamakan dengan indera peraba dan pembau karena menggunakan alat yang sama. Indera penglihatan pada serangga itu terdiri dari dua macam, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada 2 serangga yang mempunyai keduanya. Mata tunggal itu berupa ocelli, merupakan unit tunggal dari mata majemuk. Mata majemuk itu terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut omatida. Tiap omatida itu berdiri sendiri tanpa memperdulikan omatida yang lainnya. Ada 2 macam mata majemuk, yaitu mata majemuk aposisi adalah mata majemuk yang menyampaikan apapun yang dia lihat ke otak. Yang kedua, mata majemuk superposisi adalah mata majemuk yang menghasilkan satu bayangan penuh pada retina seperti mata manusia. Sedangkan pada serangga itu memiliki indera peraba dan pembau itu berupa sungut atau antena. Pada ujung antena itu terdapat alat penangkap getaran suara. Antena pada serangga itu terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan terdapat gerak-gerakan. Ruas pertama antena disebut scapus, melekat pada kepala. Ruas kedua itu disebut dengan pedicel dan ruas berikutnya secara keseluruhan disebut flagellum. Yaitu sistem indera pada echinodermata. Echinodermata hanya memiliki alat indera khusus berupa sistem indera taktil dan kemoreseptor berupa tentakel dan reseptor kimia.
Seluruh permukaan tubuh atau epidermis atrias dilewati oleh beberapa sel neurosensori yang bertindak sebagai phagoreseptor dan chemoreseptor. Sel-sel neurosensori itu berupa sel-sel ramping dengan bentuk gelembung berisi nukleus, terutama terdapat pada batil penghisap dari pedia. Pada bagian dasar spina, pediclaria, dan tentakel terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada isches, yaitu ikan. Indera ikan ini berkembang dengan baik. Ada indera penglihatan, penciuman, dan juga pendengaran. Nah, pada indera penglihatan ikan ini terletak pada bola matanya yang dilindungi oleh kelopak mata yang berada di sisi kepalanya, sisi kanan dan kiri. Nah, walaupun tidak dilindungi oleh kelopak, akan tetapi bola matanya ini dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Air maupun kornea ikan ini dapat membiaskan cahaya dari sudut yang sama. Oleh karena itu, ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air. Kemudian sel-sel saraf penglihatannya ini terdiri atas sel batang dan juga sel kerucut. Nah, sel batang inilah yang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang cahaya. Kemudian ikan juga dapat melihat warna, tetapi hanya warna-warna tertentu, yaitu ada merah dan juga kuning. Dan ikan sulit membedakan antara warna hijau, biru, dan juga hitam. Mata pada ikan ini dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa matanya, yaitu ke belakang atau mundur dan ke depan atau maju. Nah, gerakan ini dilakukan oleh otot kecil yang disebut dengan retractor lentis. Nah, karena itu ketika ikan melihat benda yang dekat, maka ototnya ini akan berelaksasi, yaitu mengendur, sehingga lensanya bergerak ke depan dan sebaliknya. Kemudian untuk indera penciumannya ini berkembang dengan baik juga. Indera penciumannya ini terletak di ruang kecil tepat di depan matanya. Indera penciumannya ini digunakan untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan juga menemukan pasangan untuk melakukan perkawinan. Kemudian ada indera pendengarannya, yaitu mirip dengan telinga pada manusia, tetapi tidak terlihat dari luar karena letaknya ini terletak di tengkorak. Nah, telinga ikan ini membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu ikan ini berenang. Ikan mempunyai indera tambahan, yaitu indera keenam, ada gurat sisi. Nah, gurat sisi ini sangat sensitif, berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Dapat mendeteksi gangguan sekecil apapun karena memang sensitif. Sistem indera pada hewan amfibi biasanya ada katak. Indera pada katak ini berkembang dengan cukup baik, yaitu ada penglihatan dan juga pendengaran. Matanya ini berbentuk bulat dan dilindungi oleh dua kelopak, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Di bagian dalam matanya ini terdapat membran nictitans, yaitu selaput tipis dan yang tembus cahaya, yang berfungsi untuk menjaga agar kornea matanya ini tetap lembab dan juga menghindari gesekan ketika ia menyelam di dalam air. Dan ini juga merupakan suatu bentuk penyesuaian sifat katak sebagai hewan amfibi. Lensanya ini tidak dapat berakomodasi, oleh karena itu katak hanya dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Sedangkan untuk indera pendengarannya, yaitu ada telinga yang terdiri atas bagian luar, telinga luar atau telinga dalam, dan juga telinga dalam maksud saya. Kemudian telinga luarnya ini berupa sepasang selaput pendengar di sebelah kanan dan juga kiri kepala. Nah, selaput inilah yang berbentuk segitiga yang melebar di bagian luarnya.
Sistemnya yaitu ketika terkena getaran atau bunyi, selaput pendengarnya ini juga akan bergetar, dan getaran dan selaput pendengarnya ini akan diteruskan oleh tulang pendengaran ke tingkap jorong, dan selanjutnya getaran dari tingkap jorong akan diteruskan oleh cairan limfa ke saraf pendengar, dan akhirnya getaran oleh saraf pendengar diteruskan ke otak dalam bentuk impuls saraf. Sistem indera pada reptil. Hewan reptil misalnya ada kadal, komodo, dan juga ular. Ini memiliki indera penciuman yang sangat baik, yaitu ada organ Jacobson. Nah, organ Jacobson ini terletak di langit-langit rongga mulut hewan reptil. Oleh karena itu, hewan reptil sering mengulurkan lidahnya keluar untuk mengambil bau yang ditinggalkan oleh mangsanya. Kemudian lidahnya ini akan masuk kembali dan akan ditempelkan pada organ Jacobson untuk menyampaikan baunya. Bahkan komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang dapat mencium darah segar dari jarak 4 km. Namun ada indera reptil lain yang belum berkembang dengan baik. Beberapa jenis ular, misalnya ada ular derik, ini memiliki indera yang sangat peka terhadap rangsangan panas. Ular ini dapat membedakan dua benda dengan suhu yang hanya berbeda 10.000 derajat Celcius. Oleh karena itu, ular ini dapat berburu mangsanya pada waktu gelap. Sistem indera pada aves burung. Indera penglihatan dan keseimbangan burung ini berkembang dengan baik, yaitu untuk menukik, kemudian terbang, dan membelok dengan cepat. Indera keseimbangannya ini terletak di dalam rongga telinga yang berhubungan dengan otak kecil. Kemudian sebagian besar burung ini memiliki indera penglihatan yang sangat membantu burung untuk mendapatkan makanan dan untuk menemukan musuh maupun untuk terbang. Matanya ini dapat berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensanya. Saat burung melihat benda jauh, lensa mata burung ini akan memipih, dan sebaliknya ketika burung melihat benda yang dekat, maka lensa mata burung akan menggembung. Pada umumnya, mata burung ini terletak di sisi kanan dan juga kiri kepalanya, dan ini dapat melihat keadaan di sekelilingnya tanpa harus memutar kepalanya. Tetapi ada beberapa jenis, yaitu seperti burung hantu, ini memiliki mata yang menghadap ke depan, pandangan binokuler, yang memungkinkan burung hantu ini dapat melihat benda-benda yang dekat dan jauh, sehingga mampu memperkirakan jarak suatu benda. Dan matanya ini berfungsi untuk mencari makan atau mangsa. Kemudian pada retina burung ini terdapat pektin yang merupakan kelanjutan dari saraf mata ke bola mata yang membentuk lipatan, dan di dalamnya terkandung banyak pigmen. Fungsi pektin ini belum diketahui secara pasti, namun diduga berhubungan dengan indera penentu arah. Pektin pada burung ini yang biasa terbang tinggi, misalnya merpati, berkembang dengan baik, dan pada umumnya lebih mengandalkan indera penglihatan untuk mencari makan, karena indera penciuman pada burung ini tidak berkembang dengan baik. Tetapi ada pengecualian, yaitu pada burung kiwi yang memiliki indera penglihatan yang kurang berkembang, tetapi indera penciumannya ini dapat berkembang dengan baik, yang terletak di ujung paruhnya, yaitu lubang hidung yang digunakan untuk mencium bau makanan yang terdapat di dalam tanah. Di sini saya Muhammad Fatur Rizky akan menjelaskan sistem indera pada mamalia. Mamalia terkenal memiliki sistem indera yang disebut dengan panca indera, yaitu sistem indera yang sempurna, di mana panca indera ini berupa mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera penciuman, telinga sebagai indera pendengaran, kulit sebagai indera peraba, dan lidah sebagai indera pengecap.
seperti pada kucing yang memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, indera pendengar, dan peraba, dan anjing yang memiliki indera pencium dan pendengar yang sangat baik. Sistem indera pada mamalia dibagi menjadi 3, yaitu kemoreseptor, alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau dan indera pengecap. Yang kedua ada mekanoreseptor, adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yakni indera peraba dan indera pendengar. Yang ketiga ada fotoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Bagian indera pertama pada panca indera yaitu adalah indera penglihat. Sistem atau organ yang berfungsi pada sistem indera ini adalah mata. Mata memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bola mata, dan di dalam bola mata terdapat sklera yang merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat berwarna putih buram, kecuali di bagian depan bersifat transparan yang disebut kornea. Selanjutnya ada koroid, berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Koroid merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Selanjutnya ada retina, yang merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Bagian kedua ada kotak mata. Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Bagian ketiga adalah otot mata. Sistem indera yang kedua ada indera pendengar, di mana organnya adalah telinga. Telinga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada telinga luar, meliputi daun telinga, liang telinga, dan saluran telinga luar. Bagian kedua ada telinga tengah. Bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah meliputi gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martir menempel pada gendang telinga, tulang landasan atau incus. Kedua tulang ini terikat erat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang, dan tulang sanggurdi yang berhubungan dengan jendela oval. Bagian ketiga ada telinga dalam. Bagian ini mempunyai susunan yang rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, sacculus, dan koklea atau rumah siput. Indera yang ketiga adalah indera peraba, di mana organnya adalah kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Bagian-bagian kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan endodermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel, yaitu stratum germinativum berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Yang kedua, stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum umumnya menghasilkan pigmen hitam. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit, kehitaman atau kecoklatan. Yang ketiga, stratum lucidum merupakan lapisan yang transparan. Yang keempat, stratum corneum yang merupakan lapisan yang paling luar. Penyusun utama dari bagian endodermis adalah jaringan penyokong yang terdiri dari serat yang berwarna putih dan serat yang berwarna kuning. Serat kuning bersifat elastis atau lentur sehingga kulit dapat mengembang. Indera yang keempat ada indera pengecap, di mana organnya adalah lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Bagian-bagian lidah, sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila.
Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filimorfis yang berbentuk seperti benang halus. Selanjutnya ada papila sirkumvalata berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang terakhir ada papila fungiformis yang berbentuk seperti jamur. Indra yang terakhir adalah indra pembau, di mana organnya adalah hidung. Saat manusia baru lahir, indra penciumannya lebih kuat dari manusia dewasa. Karena dengan indra ini, bayi dapat mengenali ibunya. Indra penciuman manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Bagian-bagian hidung, yang pertama ada rongga hidung yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Yang kedua ada mukus membran yang berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada sistem indera. Yang pertama ada katarak. Katarak adalah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurang elastisitasnya lensa mata. Yang kedua ada jerawat yang menyerang pada kulit. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Yang ketiga ada tuli yang menyerang indera pendengaran, yaitu organnya adalah telinga. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Yang keempat ada pilek yang menyerang indera pembau dan perasa. Pilek adalah kondisi ketika hidung mengeluarkan ingus atau lendir, baik sesekali maupun terus-menerus. Baik, itulah penjelasan dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.